Kemudian Nabi juga mengatakan kepada Bilal tentang perkara yang lain. Nabi memerintahkan kepada Bilal agar memberikan isyarat dengan tangannya, maksudnya diletakkan di telinganya, seperti yang dikerjakan oleh Bilal. Ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa yaduru wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunai wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatillahu hamra arahu qala min adamin fa kharaja Bilal baina yadayhi bil anzati farakazaha bil batha fa shalla ilaiha Rasulullah yamurru baina yadayhil kalbu wal himar wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqai. Diceritakan bahwasanya ada satu orang yang melihat Bilal mengumandangkan azan. Orang itu adalah ayah Juhaifah. Jadi ayahnya Juhaifah telah melihat Bilal mengumandangkan azan. Sambil ketika dia melihat Bilal azan itu, Bilal itu dalam keadaan berputar mengikuti mulutnya ke kanan, ke kiri. Jadi azannya Bilal itu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, dan jari-jarinya berada di telinganya. Waktu itu Rasulullah SAW sedang berada di dalam kubah yang berwarna merah. Jadi selesai Bilal azan, jadi Bilal ini azan dengan meletakkan kedua tangannya di telinganya. Kemudian dia memalingkan ke kanan dan memalingkan ke kiri wajahnya. Selesai Bilal azan, maka Bilal pun menancapkan tombak di tanah. Kalau Nabi sedang berada dalam ketika itu sedang berada di dalam kubah, maka Bilal keluar menancapkan tombaknya di tanah, dan Nabi pun keluar dari tenda terus mengerjakan sholat di depan tombak itu. Ketika Nabi sholat, maka ada lewat anjing, ada lewat binatang, seekor anjing dan keledai di hadapan Nabi, dan perkara itu tidak mengganggu sholat Nabi SAW. Maksudnya, apabila seseorang itu sudah memasang batas, antara orang itu sudah ada batas ketika sholat, maka siapapun yang lewat di depannya, sekalipun anjing ataupun keledai, tidak ada permasalahan. Sama juga seperti tempat kita nih. Shop pertama sudah ada batasnya, jadi orang yang lewat di depannya itu tidak ada masalah. Shop yang kedua sudah ada batasnya, shop yang ketiga sudah ada batasnya. Jadi masing-masing kita sudah ada pembatasnya di sini. Imam juga sudah ada batasnya. Jadi kalau lewat di depannya itu tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau sampai kita lewat di dalam shopnya, di antara pembatas dan orang yang sedang mengerjakan sholat. Yang seperti itu memang harus dihalangi, karena dia adalah setan. Nabi SAW mengajarkan kepada Bilal ketika azan itu memasukkan jari-jari tangannya ke telinga sebagai tanda. Jadi selain itu perintah Nabi atau itu syariat ketika azan, juga sebagai tanda muadzinnya orang yang peka. Maksudnya agar orang yang peka itu tahu, oh sekarang sudah azan, ataupun sekarang sedang dikumandangkan azan. Orang peka itu walaupun pakai mic sebesar apapun, tetap dia tak dengok.
Jadi taunya orang peka itu azan atau tidak azan, ya ditengok. Ketika muadzin meletakkan tangannya di telinga, di kanan kirinya diletakkan jari-jarinya, maka orang peka ini akan tahu dia, oh sedang azan. Kalau orang yang mengumandangkan iqamah, diletakkan jari tangannya di salah satu telinganya, maka orang-orang yang peka itu dia tahu, oh ini qomat dikumandangkan. Ini salah satu syariat mengapa kok azan itu jari-jari tangan diletakkan di telinga. Jadi ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang peka. Kalau orang yang peka, ya kita sama-sama paham juga. Dia hanya menggunakan indera matanya untuk melihat kondisi keadaan. Kalau kita yang sempurna, ya belum bisa. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang buta. Orang yang buta memang dia dengan suara, dengan mendengarkan azannya, oh ini azan, dia tahu. Tapi kalau orang yang peka, tidak bisa dengan suara kita. Kita pakai kelulung pun gitu, dia tak dengar. Dia azannya dengan apa? Dengan isyarat-isyaratnya seperti yang sudah disyariatkan. Kalau dianggap perkara itu penting, ya jawabannya penting. Sama pentingnya dengan melantunkan azan. Meletakkan tangan itu di telinga sama pentingnya dengan azan. Karena ini isyarat bagi orang-orang yang peka. Isyarat bagi orang-orang yang peka. Kalau tidak diletakkan di telinga, orang peka tidak tahu azan apa enggak orang itu. Ini sama-sama pentingnya ini. Karena fungsinya sendiri-sendiri. Kemudian di dalam riwayat yang lain diceritakan lagi, an Bilal qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusawwibanna fi syai'in minas sholawati illa fi sholatil fajri. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan diserukan as-sholatu khairum minan naum kecuali pada waktu sholat subuh. Jadi Nabi pesan sama Bilal, jangan diserukan as-sholatu khairum minan naum kecuali pada sholat subuh. Jadi selain sholat subuh tidak ada ucapan as-sholatu khairum minan naum. Jadi ucapan as-sholatu khairum minan naum memang khusus. Ada taswib yang lain ini dibenci. Jadi kalau ada taswib yang lain, ucapan-ucapan di dalam azan selain yang sudah disyariatkan itu dibenci. Jadi khusus azan ini memang sudah ditentukan, diajarkan oleh Nabi kepada Bilal. Ketika hujan, sebahagian memakai pendapat Ibnu Umar dengan menyerukan, sholatlah kamu di tempat kamu masing-masing. Sholatlah kamu di tempat kamu masing-masing. Ada sebahagian yang lain tidak memakai itu. Seperti yang sudah biasa kita lakukan di tempat kita ini. Jadi ini sudah cocok dengan syariatnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi terangkan bahwasanya an Ziyad bin al-Haris qala amaroni Rasulullah an uadzina fi sholatil fajri fa adzantu fa arada Bilal ayyuqima fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha sudain qad adzana wa man adzana fa huwa yuqim.